Safdah TV. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah, Bapak dan Ibu sekalian. Kita masuk ke bab yang baru, bab qaulillahi ta'ala al-musyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sesuatu? Dan mereka sendiri diciptakan. Dan mereka tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada para penyembahnya. Bahkan untuk menolong dirinya sendiri pun tidak bisa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang disembah selain Allah itu, Pak, pertama tidak bisa menciptakan. Yang kedua, dia sendiri diciptakan makhluk. Yang ketiga, yang disembah selain Allah ini tidak bisa menolong orang yang menyembahnya. Yang keempat, bahkan menolong dirinya sendiri saja pun tidak bisa. Maka sifat-sifat seperti ini, Pak, menunjukkan bahwa yang disembah selain Allah itu tidak berhak untuk diibadahi. Sebab yang namanya yang berhak diibadahi itu siapa sih, Pak? Tuhan, Allah. Taib, Allah menciptakan tidak? Allah menciptakan. Allah tidak diciptakan? Tidak. Allah mampu tidak membela dan menolong orang-orang yang beribadah kepadanya? Sangat mampu. Maka dari itu, akhwat Islam, saudaraku seiman, kalau kita menggunakan akal pikiran kita, dan di sini Allah mengajak kita berpikir, gunakan akal pikiran, bahwa yang disembah selain Allah itu makhluk yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kata Syekh Shalih Fauzan, yuwabbihu Allah subhanahu wa ta'ala al-musyrikin bi'annahum ya'buduna ma'ahu ma'budatin la takhluqu syai'an wa laysa fiha ma tastahiqqul ibadatu bihi wa la tadfa'u ad-darr amman da'aha wa la tadfa'uhu an anfusiha wa idza kanat hadhihi halatuhum batalat da'watuhum. Allah mencela orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena mereka beribadah kepada makhluk-makhluk yang tidak bisa menciptakan dan tidak berhak untuk mendapatkan peribadahan. Tidak bisa menolak mudarat dari para penyembahnya, bahkan buat dirinya sendiri pun tidak bisa. Maka kalau seperti ini keadaannya, maka tidak berhak kalau begitu untuk diibadahi. Li'annal makhluk la yakunu syarikan lil khaliq. Makhluk tidak berhak untuk menjadi sekutu Allah Subhanahu wa taala. Wal ajiz la yakunu syarikan lil qadir. Sebagaimana halnya, Pak, orang yang lemah itu tidak bisa dibandingkan dengan orang yang kuat dan mampu. Kalau makhluk saja tidak bisa disamakan antara yang kuat dan mampu dengan yang lemah, bagaimana akan disamakan Allah dengan makhluknya, di mana makhluk seluruhnya butuh kepada karunia Allah.
Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dan ayat ini Pak, ya kalau dibaca oleh setiap orang yang mau berpikir akan sadar bahwa yang ia sembah selain Allah itu batil. Ya. Cuma masalahnya kenapa orang-orang yang menyembah selain Allah itu kok kekeh? Karena itu, pertama tidak menggunakan akal pikiran. Yang kedua, terlalu husnudzon sama nenek moyang. Mereka menganggap bahwa yang mereka temukan dari nenek moyang itu seakan-akan sebuah kebenaran yang pasti. Yang ketiga, ya, mereka akalnya itu tertutup karena tertutup oleh hawa nafsu akal Islam. Maka karena 3 perkara inilah mereka kemudian tidak mau sadar, dan tentunya hidayah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma yustafadu minal ayah. Faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, kata Syekh Shalih Fauzan, yang pertama, butlanu syirki min asasihi. Ayat ini menunjukkan batalnya kesyirikan dari akar-akarnya. Li'annahu ta'alluqun ala makhluqin ajiz, karena hakikat syirik adalah bergantung kepada makhluk yang lemah. Makhluk yang tidak bisa memberikan rezeki, makhluk yang tidak bisa mengabulkan doa, makhluk yang tidak bisa menolak mudarat dan tidak bisa memberi manfaat. Semua itu lemah. Maka dari itu orang yang berbuat syirik hakikatnya ia telah zalim kepada Allah. Kenapa? Karena dia mau menyamakan Allah yang maha sempurna dengan makhluk yang sangat lemah sekali. Ini kezaliman yang paling zalim. Faedah yang kedua, kata beliau, annal khaliqa huwal mustahiqqu lil ibadah. Bahwa Khalik, pencipta, dialah yang berhak untuk diibadahi. Jadi yang berhak untuk diibadahi siapa? Yang mampu menciptakan. Maka antum tanya kepada yang beribadah kepada selain Allah. Misal antum tanya kepada orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa. Nabi Isa mampu nggak menciptakan langit dan bumi? Apakah yang menciptakan langit dan bumi yang begitu besar, matahari, bintang, Nabi Isa? Siapa yang menciptakan Nabi Isa? Secara akal mereka dan fitrah mereka pasti akan berkata apa Pak? Bahwa yang menciptakan semuanya ini siapa? Allah. Nabi Isa diciptakan oleh Allah. Lalu kenapa kamu menyembah Nabi Isa yang tidak bisa menciptakan apa-apa? Iya. Syubhat orang Nasrani itu cuma hanya karena Nabi Isa lahir tanpa bapa. Sehingga mereka mengira dengan dugaan mereka bahwa berarti dia anak Allah. Maka Allah bantah dalam Al-Quran, inna masala Isa indallah kamathali Adam. Nabi Isa itu di sisi Allah nggak ada bedanya dengan Nabi Adam. Nabi Isa ada ibu, nggak punya bapak. Nabi Adam nggak punya ibu, nggak punya bapak. Harusnya mana yang lebih berhak? Nabi Adam. Kalau mau pakai pikiran, otak. Iya. Antum tanya kepada orang yang menyembah matahari. Apakah kamu yakin matahari yang telah menciptakan langit dan bumi? Alam semesta yang begitu luas ini. Secara fitrah mereka Pak tidak mengakui itu. Apalagi yang menyembah sapi. Tanya kepada orang yang menyembah sapi itu. Kamu yakin sapi yang menciptakan kamu? Yang menciptakan alam semesta? Abadan.
Fitrah mana yang mau meyakini itu, Pak? Subhanallah. Maka dari itulah ya akhi, Allah mengingatkan bahwa yang yang berhak untuk diibadahi adalah yang mampu menciptakan. Allah berfirman, ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah, beribadahlah Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Lihat tuh. Iya. Faedah yang ketiga, akhi, al-istidlalu bi tauhidi rububiyah ala tauhidil uluhiyah. Berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menunjukkan kepada tauhid uluhiyah. Berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menunjukkan kepada tauhid apa? Uluhiyah. Di sini Allah berdalil dengan tauhid rububiyah. Apa kata Allah? Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan dan mereka sendiri diciptakan? Lihat. Menciptakan itu berhubungan dengan rububiyah, Pak. Berhubungan dengan apa? Rububiyah. Maka sesuatu yang bisa dan mampu menciptakan berarti dia yang berhak untuk diibadahi. Sesuatu yang tidak mampu menciptakan berarti dia tidak berhak untuk apa? Diibadahi. Ini namanya berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menunjukkan kepada tauhid apa? Uluhiyah. Iya. Makanya Pak, semua kesyirikan biasanya berasal dari syirik rububiyah. Dari syirik rububiyah jatuhlah kepada syirik uluhiyah. Semua yang menyembah selain Allah karena meyakini adanya rububiyah pada sesembahannya itu. Kenapa kamu kenapa kamu menyembah kuburan? Karena keyakinannya, Pak. Kuburan ini bisa menolak bala. Dan menolak bala termasuk rububiyah enggak, Pak? Rububiyah. Makanya ya, para ulama mengatakan bahwa syirik dalam rububiyah itu akan menjerumuskan kepada syirik dalam uluhiyah. Sebagaimana halnya tauhid rububiyah itu menunjukkan kepada tauhid uluhiyah. Faedah yang keempat. Masyru'iyatu muhajatil musyrikin linasril haqqi wa qam'il batil. Itu disyariatkan mendebat kaum musyrikin untuk membela kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Maka orang-orang yang berbuat syirik ini, Pak, harus didebat, harus diajak akal pikirannya, Pak. Iya. Dan mendebat orang yang berbuat syirik ini sebetulnya tidak sulit, mudah. Yang sulit itu karena kekurangan ilmu kita. Kalau kita punya ilmunya dan sering kita mengkaji Al-Quran, Al-Quran itu hujah-hujahnya kuat sekali, Pak, untuk mematahkan berbagai macam kesyirikan. Iya. Nah, sekarang bagaimana Ustadz kalau misalnya dia tidak mengakui adanya Tuhan, ateis? Lebih mudah lagi. Saya punya teman, dia cerita ke saya. Dia kebetulan punya kliennya itu orang Korea, Pak.
Sering ketemu kliennya ini, sekali-kali diajak ngobrol tentang agama. Rupanya kliennya ini Pak, gak percaya adanya Tuhan. Saya gak percaya adanya Tuhan. Akhirnya teman saya ini ya mengambil gelas. Diambilnya gelas. Menurut kamu, mana yang lebih masuk di akal? Gelas ini menciptakan dirinya sendiri atau diciptakan, dibuat? Ya kata dia, ya pasti ada yang buat lah, nggak mungkin gelas membuat dirinya sendiri. Lihat Pak, ringan sekali. Apa kata teman? Demikian pula langit bumi yang begitu luas. Mungkinkah ia jadi dengan sendirinya tanpa ada yang membuat dan menciptakan? Diam katanya temannya itu. Besoknya ketemu lagi, dia bilang, kamu ini bikin saya bingung katanya. Iya jelas bingung Pak. Karena fitrah manapun, akal manapun tidak akan bisa terima sesuatu itu jadi dengan sendirinya. Abu Hanifah pernah berdebat dengan kaum ateis. Kata Abu Hanifah, kita akan berdebat di hari sekian, tanggal sekian. Baik. Pas di hari H-nya Abu Hanifah sengaja terlambat datang, Pak. Kemudian datanglah Abu Hanifah, lalu ia minta maaf. Apa kata Abu Hanifah? Mohon maaf, saya terlambat datang. Soalnya tadi saya melihat ada papan-papan jalan sendiri, tiba-tiba membuat kapal dengan sendirinya. Tiba-tiba berlayar dan memuat barang-barang dengan sendirinya. Apa kata orang ateis, Pak? Kamu gila kali. Mana ada kapal bisa menciptakan dirinya sendiri? Apa kata Abu Hanifah? Lalu langit dan bumi yang begitu luas, mana mungkin menciptakan dirinya sendiri? Pasti diciptakan. Maka orang ateis ini pun diam, gak bisa jawab. Makanya mendakwahi ateis ini, kita harus dakwahi dulu kepada apa? Adanya pencipta. Setelah mereka yakin ada pencipta, bawa kepada apa? Uluhiyah. Berarti yang berhak untuk diibadahi adalah pencipta langit dan bumi. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ayat ini Pak, membantah kaum musyrikin Quraisy. Padahal kaum Quraisy punya keyakinan bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Orang Quraisy. Sebagaimana sering kali saya sebutkan di sini. Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab apa? Allah. Lihat. Mereka mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi. Masalahnya orang Quraisy apa, Pak? Mereka mengira ibadah itu boleh kepada selain Allah. Itu sangkaannya orang musyrikin. Jadi orang musyrikin Quraisy itu Pak, meyakini, menganggap tauhid itu sebatas rububiyah. Iya, kita lanjutkan. Jadi orang-orang musyrikin menyangka bahwa hanya meyakini Allah pencipta langit dan bumi itu sudah cukup, Pak. Iya. Tapi mereka beribadahnya kepada siapa? Selain Allah. Lata, Uzza, Manat. Dan menganggap ini enggak masalah gitu, Pak. Maka datanglah Rasulullah SAW menyatakan bahwa yang berhak diibadahi itulah yang menciptakan langit dan bumi.
yang menciptakan manusia dan yang lainnya. Inilah hakikat tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nah ini Pak, cuma masalahnya Pak, keyakinan musyrikin ini Pak, rupanya diyakini oleh sebagian firqah dalam Islam. Oleh sebagian firqah dalam Islam meyakini bahwa tauhid itu sebatas tauhid rububiyah. Ketika mereka menafsirkan la ilaha illallah, mereka menafsirkan apa? La ilaha illallah itu la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Jadi mereka menganggap bahwa tauhid itu sebatas tauhid rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah mereka tidak akui. Tauhid asma wa sifat mereka tidak akui. Makanya mereka menentang adanya pembagian tauhid menjadi tiga. Pernah dengar? Ya. Ada seorang habib mengatakan pembagian tauhid menjadi tiga itu bid'ah. Pernah dengar? Kenapa mereka menolak pembagian tauhid? Karena itu mereka menyangka tauhid itu hanya satu, tauhid rububiyah. Mereka menolak tauhid uluhiyah, menolak tauhid asma was sifat. Kalaulah mereka mengakui tauhid uluhiyah dan asma wa sifat, mereka tidak akan menolak pembagian itu, Pak. Makanya tidak aneh, Pak, orang yang menolak pembagian tauhid menjadi tiga, mereka yang paling kental kesyirikannya, Pak. Iya, kita lihat. Mereka mengagungkan kuburan, berdoa kepada para wali. Mereka mengatakan pakai jimat gak apa-apa. Yang penting kita punya yakin bahwa yang menolak mudarat hanya Allah. Mereka menganggap pakai jimat itu bukan syirik. Ya ini akibat daripada tadi. Menganggap bahwa tauhid itu hanya sebatas rububiyah. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Ini jelas tidak sesuai dengan tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah tauhidul uluhiyah. Agar ibadah itu hanya kepada Allah saja. Kita lanjutkan, Pak. Kemudian penulis buku membawakan firman Allah dalam surat Fatir ayat 13 sampai 14. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Kembali di sini Allah ya Pak menghancurkan hujah-hujah kaum musyrikin, Pak. Apa kata Allah? Dan yang kalian seru selain Allah tidak memiliki sesuatu pun walaupun kitmir. Antum tahu kitmir? Kalau antum makan kurma, terus di bijinya itu ada kayak kulit yang membungkus, Pak. Kulit ari itu. Nah itu namanya dalam bahasa Arab kitmir. Itu dalam bahasa Arab disebut apa? Kitmir. Iya. Kata Allah, yang kalian seru selain Allah itu, kitmir aja nggak bisa menciptakan. Nggak memiliki itu. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kamu berdoa kepada mereka, mereka nggak bisa dengar doa kamu. Walau sami'u, kalaupun mereka bisa mendengar, kata Allah, mastajabu lakum, mereka nggak bisa mengijabah doa kamu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirikikum, dan pada hari kiamat kelak
mereka akan kafir terhadap kesyirikan kalian. Ini bantahan, Pak, kepada orang-orang yang berdoa menyembah para nabi dan orang soleh. Iya. Ini ayat bantahan buat orang-orang yang menyembah siapa? Para nabi dan orang soleh, yang menyembah malaikat. Karena orang-orang musyrikin di zaman nabi itu macam-macam kesyirikannya, Pak. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah kuburan, macam-macam itu, Pak. Iya. Maka Allah ingin membatalkan keyakinan orang-orang yang menyembah para nabi, para malaikat, dan orang-orang saleh. Bahwa yang kalian sembah itu, para nabi, para malaikat, tidak memiliki kitmir. Tak memiliki. Tak bisa menciptakan itu. Jika kamu berdoa kepada mereka, ya, malaikat yang sudah meninggal, para nabi yang sudah meninggal, orang-orang soleh yang sudah meninggal, mereka tidak akan bisa mendengarkan doa kalian. Nah, sekarang ada syubhat, tapi kan mereka bisa mendengar. Apa Allah bantah? Kalaupun mereka bisa mendengar, mereka tidak bisa mengijabah doa kalian. Cuman masalahnya, Pak, terkadang ada orang yang datang ke kuburan, pulang-pulang benar kaya raya, Pak. Ada orang datang ke kuburan berdoa, pulang-pulang ternyata benar diijabah. Apa kata mereka? Ini bukti bahwa mayat bisa mengijabah doa. Kita katakan subhanallah. Bagaimana mayat bisa mengijabah doa? Waktu hidupnya aja mereka nggak bisa mengijabah doa. Waktu hidupnya saja mereka berdoa kepada Allah. Terus setelah mati tiba-tiba bisa mengijabah doa. Mana yang lebih sempurna? Yang hidup atau yang mati? Yang hidup lebih sempurna daripada yang mati. Kok tiba-tiba kamu punya keyakinan bahwa mayat bisa mengijabah doa? Ini dari mana sumbernya, asalnya? Yang mengijabah doa kamu itu Allah. Berarti yang saya lakukan benar dong. Buktinya Allah mengijabah doa saya. Sengaja Allah ijabah doa kamu agar kamu tambah lebih sesat. Itu namanya istidraj. Diulur sama Allah. Diulur. Iya. Sebagaimana dalam hadis yang sering antum dengar ya, tentang hadis istidraj ya. Rasulullah SAW sabda, "Idza ra'aita Allah a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya wa huwa muqimun ala ma'siyatih fa inna ma huwa istidraj." Kalau kamu melihat Allah memberi kepada hamba apa yang ia mau dari kehidupan dunia, sementara ia terus-menerus berbuat maksiat, maka itu hakikatnya kata Rasulullah istidraj. Apa itu istidraj? Diulur. Diulur. Subhanallah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Lalu Allah mengatakan wa yaumal qiyamati, dan di hari kiamat nanti para malaikat, para nabi, orang soleh yang disembah selain Allah itu apa? Yakfuruna bisyirkikum, akan kafir terhadap kesyirikan kalian. Artinya mereka akan berlepas diri. Allah akan berfirman kepada, ya, seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah. Allah berfirman kepada Nabi Isa, Ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Hai Isa bin Maryam, apakah kamu di dunia dulu mengatakan, ambil aku dan ibuku sebagai tandingan selain Allah? Apa kata Nabi Isa, Pak? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq.
tidak pantas aku mengucapkan kata yang tidak berhak itu. Nabi Isa akan berlepas diri. Para malaikat akan berlepas diri. Orang-orang soleh pun akan berlepas diri. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini akhi, ya. Jadi ayat ini kembali menghancurkan hujah kaum musyrikin. Ya, tadi hujahnya apa? Kata Allah, orang-orang yang kalian seru selain Allah itu tidak memiliki apa? Kitmir. Ini aja hujah ini sudah mematahkan mereka. Yang kedua apa? Kalau kamu berdoa kepada mereka, mereka tidak bisa mendengarkan doa kamu. Kalaupun mereka mendengarkan, mereka tetap tidak bisa mengijabah doa kamu. Subhanallah. Baik, dari ayat ini kita ambil faidah, saudaraku seiman, kata Syekh Saleh Fauzan, mutlanu syirk bid-dalilil qati' wal burhanil wadih. Batalnya syirik. Ya, batilnya syirik dengan menggunakan dalil-dalil yang sangat kuat sekali, Pak, dan bukti-bukti yang sangat jelas. Jadi kesyirikan itu, Pak, sudah sangat jelas jeleknya bagi orang yang mau berpikir dan mau membaca ayat-ayat seperti ini, Pak. Makanya Jubair bin Mut'im, Pak, semasa syiriknya, dia masuk Islam gara-gara satu ayat, Pak. Ayat mengajak bicara akal. Apa kata Pak? Kata Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Kata Jubair bin Mut'im, ketika aku mendengar ayat ini, kada qalbi an yatir, hampir-hampir jantungku copot, terbang. Karena Allah mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu, jadi dengan sendirinya? Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Dua-duanya tidak mungkin. Am khalaqus samawati wal ard, ataukah yang mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, bahkan mereka sendiri tidak yakin itu. Gara-gara ayat ini Jubair bin Mut'im masuk Islam, Pak. Kenapa? Karena ayat ini membantah semua keyakinan kaum musyrikin. Subhanallah, ikhwat Islam, saudaraku seiman. Faedah yang kedua, bayanu syurut allati yajibu tawafuruha fil mad'uil mustaghath bih. Penjelasan tentang syarat-syarat yang berhak untuk tempat berdoa. Siapa yang berhak untuk kita minta? Syarat-syaratnya apa? Yang pertama, dia memiliki apa yang diminta. Kalau enggak memiliki, gimana mau ngasih? Antum minta duit sama orang yang enggak punya duit, sama aja bohong. Sekarang kamu minta sama makhluk, sementara makhluk kitmir aja enggak punya. Gimana akan ngasih? Ada pepatah orang Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa tidak akan bisa memberi. Iya, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sama'uhu li du'ai man da'ah. Bisa mendengarkan doa orang yang berdoa kepadanya. Syarat yang ketiga, al-qudrah ala ijabatihi, mampu mengijabah doa. 3 syarat ini enggak ada semuanya. Enggak ada semuanya. Antum tanya kepada orang yang berdoa kepada orang soleh itu, Pak.
di kuburan. Tanya, kamu ini berdoa kepada orang soleh atau kepada Allah ya? Rata-rata Pak, orang yang berdoa di kuburan tuh berkata apa? Saya berdoanya kepada Allah. Terus kenapa di kuburan orang soleh? Katanya apa Pak? Mudah-mudahan orang soleh ini bisa dengerin doa saya. Lalu menyampaikan doa saya kepada Allah. Ayat ini membantah syubhat ini Pak. Apa kata Allah? In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu berdoa kepada mereka, mereka enggak dengar doa kamu. Terus dari mana kamu tahu bahwa dia akan dengar doa kamu? Tapi kan kata Allah, dalam hadis-hadis disebutkan bahwa orang soleh itu hidup di kuburnya. Itu hidup di alam barzakh, bukan alam dunia. Tapi kan dalam hadis disebutkan mayat ketika telah dikuburkan dia masih mendengar suara terompah kaki. Berarti mayat bisa dengar dong. Itu sebatas waktu itu saja Pak. Nggak boleh dikiaskan. Masalah gaib tidak bisa dikiaskan dengan keadaan yang lain. Oke lah. Kalau kamu punya keyakinan bahwa mayat itu bisa mendengar. Apa kata Allah? Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka bisa mendengar, mereka tidak bisa mengijabah. Dari mana dalilnya bahwa kalau mereka mendengarkan doa kamu, mereka akan menyampaikannya kepada Allah? Coba Pak, orang yang datang ke kuburan dan berdoa di kuburan, hatinya lebih berharap kepada mayat yang ada di kuburan daripada kepada Allah. Iya. Sebab kalau hatinya berharapnya hanya kepada Allah, gak perlu ke kuburan ngapain. Tapi masalahnya Pak, mereka sudah suudzon sama Allah. Seakan-akan kalau langsung doa sama Allah, nggak bakalan didengar sama Allah. Iya. Subhanallah ya ikhwata Islam. Padahal dalam Al-Quran berapa banyak ayat yang menyuruh kita langsung berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Allah berfirman apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Tuh lihat. Langsung kepada Allah. Niscaya aku akan ijabah doamu. Memang boleh kita minta didoakan orang soleh dengan syarat orang solehnya masih hidup. Boleh, gak apa-apa. Iya. Karena orang soleh mampu untuk berdoa kepada Allah ketika hidup. Tapi mayat gak bisa berdoa sama Allah. Kalau sudah meninggal dunia. Tidak pula bisa mendengar doa kita sama sekali. Maka dari itu kita katakan, akhi, gak perlu datang ke kuburan. Gak pernah para sahabat datang ke kuburan Rasulullah sengaja mau berdoa kepada Allah di sisi kuburan Rasulullah. Gak ada. Mana dalilnya, riwayatnya? Berdoa di mana saja. Langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya yang ketiga. Annal aqidata mabnaha alal burhani wal yaqin la ala dhanni wat takharrus wat taqlidil a'ma. Akidah itu Pak harus dibangun di atas dalil yang jelas. Bukan berdasarkan kepada dugaan, sangkaan, dan taklid buta. Akidah. Saya sudah sebutkan tadi, orang yang berdoa di kuburan Pak punya keyakinan bahwa mayat yang ada di kuburan bisa mendengar doa dia dan menyampaikan doanya kepada Allah. Kira-kira ini dugaan bukan Pak? Ini dugaan. Mana dalilnya?
Mana buktinya bahwa mayat yang ada di kuburan itu mendengarkan doa kamu dan menyampaikan doa kamu kepada Allah? Mana? Itu hanya dugaan-dugaan semata. Akidah itu tidak didasarkan kepada sesuatu dugaan. Akidah itu harus didasarkan dengan apa? Dalil yang kuat, jelas ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ada keterangannya. Bukan hanya sebatas ikut-ikutan, tapi kan kata ya kiai boleh. Kita katakan mana keterangannya dari Allah dan Rasulnya? Walaupun yang ngomong itu kiai. Mana keterangannya dari Allah dan Rasulnya? Tapi nenek moyang saya udah begini. Nenek moyangmu bukan dalil. Dalil itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang keempat, akhal Islam, isbatu ilmillah bi'awaqibil umur. Penetapan bahwasanya Allah berilmu, Allah mengetahui tentang akibat semua urusan. Allah Maha Tahu. Karena Allah Maha Tahu berarti yang berhak untuk kita ibadahi hanyalah Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Bukan kepada jimat. Ya. Kita lanjutkan, Pak. Wa fi sahihi an Anas radhiyallahu anhu qala syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu. Faqala kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum. Fanazalat laisa laka minal amri syai'. Bahwa Nabi ketika perang Uhud kepalanya bocor dan gigi serinya patah saat perang Uhud. Karena di perang Uhud kan kaum muslimin kalah tidak, Pak? Kalah. Maka Nabi bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai Nabi mereka? Maka Allah turunkan firman-Nya menegur Rasulullah. Laisa laka minal amri syai'. Kamu hai Muhammad tidak memiliki urusan ini sedikit pun juga. Tapi itu urusan milik Allah semata. Akhi, Nabi SAW pada perang Uhud kepalanya bocor, giginya serinya patah. Ternyata Nabi mempan dibacok. Di zaman sekarang banyak orang-orang pakai sorban, pakai gamis, wah, gak mempan dibacok katanya karomah. Kita katakan subhanallah. Kalau itu karomah harusnya Nabi yang pertama kali. Nabi yang gak mempan dibacok harusnya, Pak. Ternyata Nabi bocor kepalanya. Patah gigi serinya, bahkan tertancap pipinya itu, ya, oleh helm buat perang itu, Pak, menancap di pipinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Berarti Rasulullah manusia tidak, Pak? Manusia. Yang beliau ternyata terkena luka, bisa luka-luka. Maka Nabi mengatakan bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai Nabi mereka. Ternyata Allah malah menegur, menurunkan firman-Nya. Apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'. Perkara ini bukan milikmu, hai Muhammad. Ini semua milik Allah. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah, kamu tidak punya urusan ini. Bagaimana dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya orang-orang yang mengagungkan
kuburan-kuburan para wali itu, Pak. Lalu berdoa di sisi kuburan itu. Seakan-akan mereka meyakini bahwa para wali memiliki urusan ini. Nabi saja dikatakan laisa laka minal amri syai'. Urusan kamu tidak memiliki urusan ini sedikit pun juga. Subhanallah, akhul Islam. Ini jelas bantahan, Pak, buat para penyembah kuburan, Pak. Para fans kuburan itu. Iya. Kata Syekh Shalih Fauzan, fihi dalilun ala butlani syirk bil awliya was salihin. Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan akan batilnya kesyirikan dengan mempersekutukan Allah dengan apa? Para wali dan orang-orang saleh. Li'annahu idza kana rasul lam yadfa' an nafsihi ad-durr wa laysa lahu min al-amri syai' fa ghairuhu min babi aula. Sebab kalau nabi saja tidak bisa menolak mudarat dari dirinya sendiri dan nabi tidak memiliki sedikit pun urusan ini, bagaimana dengan selain Rasulullah SAW? Ana mau tanya mantu, mana yang lebih tinggi kedudukannya, Rasulullah atau Wali Songo? Kalau antum punya keyakinan bahwa Wali Songo lebih tinggi dari Nabi kedudukannya, keislaman Anda diragukan. Rasul SAW tidak memiliki apa-apa, tidak bisa menolak mudarat. Tapi kenyataannya kita lihat, Pak, kuburan Wali Songo diagungkan selain Allah. Ya, antum datang itu ke kuburan-kuburan Wali Songo, banyak yang sujud ke kuburan, Pak. Minta di kuburan di situ, Pak. La haula wala quwata illa billah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah yang kedua, wuqu'ul asqam wal ibtila bil anbiya alaihimus salatu wassalam. Bahwa para nabi pun ditimpa, Pak, yang namanya sakit, luka-luka, bala. Mereka pun ditimpa sama dengan kita. Bahkan mereka lebih berat lagi cobaannya dibandingkan kita. Kita ini imannya aja masih Senin Kemis, pengennya nggak mau dicoba gitu, Pak. Nggak mau diuji. Ada pernah seorang ibu-ibu bertanya ke saya, Ustadz, saya ini sudah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Tapi kenapa ujian terus-menerus menimpa saya? Masya Allah. Ini bukan Nabi aja, udah petantang petenteng. Para Nabi ujiannya lebih berat, Pak. Nabi Muhammad SAW panasnya itu 2 kali lipat panasnya manusia biasa loh, Pak. Kalau manusia biasa panasnya berapa? 39, 38. Nabi Muhammad SAW 2 kali lipat dari itu. Bagaimana ya para nabi itu disakiti dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka makhluk yang sangat takut kepada Allah, yang paling tunduk kepada Allah, yang paling taat kepada Allah. Sementara kita bukan nabi, bukan apa. Kan saya udah menjalankan perintah Allah, Ustaz. Udah menjauhi larangan Allah, Ustaz. Kok masih aja sih saya dikasih cobaan? Ya Rabbi, kalau kamu nggak mau dikasih cobaan, mati aja deh. Allah kan sudah berjanji pasti menguji setiap orang yang mengatakan dirinya beriman. Itu sudah janji Allah. Sabar. Kita beriman itu bukan supaya tidak diuji, bukan supaya tidak diberikan apa? Ujian, bukan. Kita beriman itu supaya kuat menghadapi ujian. Ya. Kalau ujian pasti menimpa siapapun, Pak. Para nabi lebih berat lagi ujiannya. Faedah yang ketiga. Wujubu ikhlasil ibadati lillah.
Li'annahu huwallazi lahul amru wahdah. Wajibnya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Karena pemilik urusan itu hanyalah Allah. Rasul aja mengatakan, laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Rasul SAW. Berarti pemilik urusan ini hanyalah Allah. Berarti kewajiban kita, Pak, hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Saudaraku seiman. Faedah yang keempat. Masyru'iyatus sabr wa tahammulul adza wa dharar fi sabilid da'wati ila Allah. Disyariatkan untuk sabar, Pak. Menghadapi berbagai macam gangguan dalam dakwah kepada Allah. Ini kita nih, Pak, kalau berdakwah pasti ada orang yang tidak suka, pasti, Pak, pasti. Apalagi yang kita dakwahkan ini dakwah tauhid. Kalau antum nggak mau dimusuhi orang, jangan dakwah tauhid, Pak. Dakwahnya masalah akhlak aja. Insya Allah kalau antum dakwahnya masalah akhlak, ya banyak pengikutnya, Pak. Benar. Ya. Pasti yang nge-like antum ribuan, Pak. Benar. Tapi kalau antum sudah ngomong bicara tauhid, syirik, bicara tentang sunnah bid'ah, abadan. Tapi harus sabar menghadapi itu. Sabar. Coba dengarkan firman Allah ini, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad, Allah akan datangkan kaum lain yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Mereka tawadu kepada kaum mukminin dan keras terhadap kaum kafirin. Dan mereka berjihad di jalan Allah. Dan mereka tidak takut dengan cercaan orang-orang yang mencerca. Lihat, ternyata sifat orang yang Allah cinta itu, Pak, tidak takut dengan cercaan orang-orang yang mencerca. Dalam menyampaikan dakwah pasti akan ada yang mencerca. Dalam menyampaikan tauhid apalagi. Dalam menyampaikan sunnah pasti akan ada orang yang membuli, menghina, mencerca dan yang lainnya. Harus siap kita, Pak. Sabar menghadapi semua gangguan itu, akal Islam. Jalan terus. Ya. Demikian para nabi. Maka dari itulah akal Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu merupakan ya resiko dakwah yang harus kita hadapi, tapi harus sabar. Faedah yang kelima, an-nahyu 'anil ya's min rahmatillah. Walau fa'ala al-insan ma fa'ala minal ma'asi allati hiya duna syirk. Larangan dari merasa putus asa dari rahmat Allah. Larangan merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, sebanyak apapun dosa kita, Allah pasti mengampuni dosa kita, Pak. Kewajiban kita adalah terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis buku membawakan hadis. Wa fihi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi ar-raq'atil akhirah minal fajr. Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'dama yaqulu sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu.
Fa anzalallahu laisa laka minal amri syai'. Wa fi riwayatin yad'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham. Fa nazalat laisa laka minal amri syai'. Dan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW apabila mengangkat kepalanya dari ruku di rakaat terakhir dari sholat subuh. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Ini namanya kunut nazilah. Setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Sebulan lamanya Rasulullah mendoakan mereka, Pak. Siapa itu? Mendoakan kecelakaan kepada Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Harith bin Hisham. Sebulan lamanya Rasulullah mendoakan. Demikian dalam satu riwayat yang lain, mendoakan kecelakaan kepada kaum Ri'al dan Zakwan. Gara-garanya Rasulullah mengirimkan, kan mereka datang mengirimkan orang. Ya Rasulullah, tolong kirimkan kepada kami orang-orang yang bisa mengajarkan kepada kami Islam. Rasulullah senanglah. Dikirimkanlah 7 orang, 7-7-nya hafiz Al-Quran. 7-7-nya orang yang sangat paham Al-Quran. Sampainya di sana dibunuh malah. Maka Rasulullah marah. Sedih Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kunut nazilah sebulan lamanya. Mendoakan kecelakaan kepada mereka. Sebulan lamanya. Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah malah ditegur oleh Allah. Allah turunkan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai', aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Bisa jadi Allah berikan taubat kepada mereka, atau Allah adab mereka karena mereka zalim. Itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Iya. Dan ternyata Allah malah memberikan hidayah kepada mereka, Pak. Allah malah memberikan apa? Hidayah. Subhanallah, saudaraku sekalian. Ayat ini, Pak, kembali memberikan kepada kita peringatan bahwa Rasulullah SAW saja tidak memiliki urusan ini sedikit pun juga. Gak memiliki urusan ini. Berarti Rasulullah SAW tidak berhak untuk dijadikan sekutu selain tandingan jadikan tandingan untuk Allah, tidak berhak. Haram hukumnya, Pak, kita berdoa kepada Rasulullah atau datang ke kuburan Rasulullah SAW untuk berdoa kepada Rasulullah SAW. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Baik, dari hadis ini, dari ayat ini, ada hadis ini kita ambil faidah, kata Syekh Shalih Fauzan, butlanu ta'alluq bil awliya was salihin li talabi qada'il hajat wa tafrijil kurubat. Batilnya orang-orang yang bergantung kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia untuk meminta agar kebutuhan mereka dipenuhi dan agar kesusahan mereka dihilangkan. Kenapa? Karena Rasulullah saja tidak bisa memberikan mudarat kepada orang, tidak pula bisa memberikan manfaat, tidak. Rasulullah tidak memiliki urusan ini sedikit pun juga. Sama sekali. Maka sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, apalagi orang yang lebih rendah dari Rasulullah SAW. Faedah yang kedua, jawazud du'a alal musyrikina fis shalah. Bolehnya mendoakan kecelakaan atas kaum musyrikin, Pak, yang memerangi kaum muslimin di dalam sholat, Pak, dengan kunut nazilah. Iya. Faedah yang ketiga, dalilun ala anna tasmiyata syakhs al-mad'u lahu
au alaihi la yadhurrus shalah. Ini merupakan dalil, Pak. Kalau kita mendoakan seseorang dengan menyebutkan nama, itu tidak membatalkan sholat. Baik mendoakan kebaikan maupun mendoakan kecelakaan. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan nama-nama mereka satu persatu itu dalam sholat itu. Faedah yang keempat, at-tasrih bi annal imam yajma'u baina tasmi' wa tahmid. Penegasan bahwa imam ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Adapun makmum terjadi ikhtilaf para ulama. Mazhab Syafi'iyah mengatakan makmum pun sama, mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Sementara pendapat yang lainnya, pendapat jumhur mengatakan makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Berdasarkan hadis, ya, apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan oleh kalian Rabbana walakal hamdu. Nabi tidak mengatakan ucapkan juga sami Allahu liman hamidah. Dan itulah pendapat yang paling kuat dalam hal ini, itu pendapat jumhur. Hadis terakhir, Pak, dari bab ini. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Faqala ya ma'syara Quraisy atau kalimatan nahwaha. Ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Ya Safiyyata ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimatu binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Rahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, ketika Allah turunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat. Maka Rasulullah pun berdirilah di bukit Sofa. Rasulullah memanggil, wahai sekalian Quraisy, belilah diri kalian dari api neraka. Aku tidak bisa membela kamu dari Allah sedikit pun juga. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak bisa membela kamu di sisi Allah sedikit pun juga. Wahai Safiyah, bibinya Rasulullah, aku tidak bisa membela kamu di sisi Allah sedikit pun juga. Wahai Fatimah bintu Muhammad, silakan kamu minta dari hartaku. Aku pun tidak bisa membela kamu sedikit pun di sisi dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ternyata Rasulullah tidak bisa membela. Iya. Kalau mereka tidak mau beriman. Tapi kalau mereka beriman, maka Rasulullah masih bisa membela dari api neraka dengan syafaatnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dari hadis ini kita ambil faedah yang pertama, Pak, ar-raddu ala ubadil kubur, ya ubadil anbiya was salihin. Ini bantahan terhadap orang-orang yang menyembah para nabi dan orang soleh. Ya, bahwa ternyata Rasulullah saja tidak mampu untuk membela seseorang dari azab Allah kalau mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan mentang-mentang kamu keturunan Nabi, Mas. Orang sekarang, zaman sekarang nih, Pak, orang-orang yang merasa dirinya keturunan Nabi itu seakan-akan mereka pemilik kunci surga, Pak. Gak bakalan masuk neraka, Pak. Sampai-sampai di antara mereka berkata, ya, kalau lo ditanya sama malaikat munkar nakir, sebut aja nama gue.
Ya. Siapa ente? La haula wala quwata illa billah. Karena merasa dirinya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Hatta kamu keturunan Rasul, kalau kamu berbuat bid'ah, Rasulullah nggak bisa bela kamu. Ya, disebutkan dalam hadis tentang telaga Haud itu, Pak. Akan ada orang-orang yang tidak bisa minum dari telaga apa? Haud. Dipanggil oleh Rasulullah, kemari umatku, kemari minum. Dikatakan, hai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Apa kata Rasulullah? Fasuhkan, semoga dijauhkan orang itu. Kata Ibnul Jauzi, ini ancaman buat mereka yang membuat-buat bid'ah dalam agama. Iya, bahwa mereka terancam tidak bisa minum dari telaga apa? Haud. Hatta itu keturunan Rasulullah SAW. Karena ayat hadis ini umum akhwal Islam. Iya. Faedah yang kedua, annahu la yajuzu an yatluba minal abdi illa ma yaqdir alaih. Tidak boleh meminta makhluk kecuali dalam perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk. Adapun yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk tidak boleh, haram. Kalau antum minta sama seseorang atau datang ke polisi minta perlindungan karena antum mau dibunuh orang, boleh nggak, Pak? Boleh, nggak apa-apa, karena polisi mampu melakukan itu. Kalau antum datang ke dokter dan minta, dok tolong sembuhkan penyakit saya, boleh nggak, Pak? Hah? Haram. Dokter nggak bisa menyembuhkan apa? Penyakit. Ya, antum kalau ke dokter bilangnya gitu, dok, tolong dong kasih saya obat. Kalau itu nggak masalah. Tapi kalau antum bilang ke dokter, dok, tolong dong sembuhkan penyakit saya, dokter nggak bisa nyembuhin. Yang menyembuhkan hanya siapa? Allah saja. Ya. Faedah yang ketiga, musara'atu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila imtithali amri rabbih wa tablighi risalatih. Wah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Pak, ketika diperintahkan oleh Allah langsung dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Allah berfirman wa anzir ashiratakal aqrabin, langsung Rasulullah naik ke sofa, dipanggil itu semua orang-orang Quraisy, didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang keempat, annahu la yunajji min adzabillah illa al-iman wal amal salih. Bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari adab Allah kecuali iman dan amal saleh. Lal i'timad ala mujaradil intisab lil ashkhas. Bukan sebatas dia keturunan nabi, keturunan orang soleh, enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya kalau dia tidak beriman kepada Allah. Kalau dia berbuat bid'ah dalam agama, merusak agama. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Faedah yang kelima. Anna awlan nasi bi Rasulullah SAW ahlu ta'atih wa mutaba'atih min qarabatihi wa ghairihim. Wa manusia yang paling layak disebut pengikut Rasulullah itu siapa? Orang yang senantiasa taat sama Rasul dan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Baik ia kerabatnya Rasul ataupun bukan kerabatnya Rasul. Dialah yang paling berhak disebut pengikut Rasul. Ya. Adapun orang yang senang berbuat bid'ah dalam agama, dia apa? Bagaimana akan dikatakan pengikut Rasul, Pak? Yang namanya ngikut tuh di belakang, Mas. Rasul ke kanan, kita ke kanan. Rasul ke kiri, kita ke kiri. Rasul berhenti, kita berhenti. Rasul nyuruh, kita taati. Rasul ngelarang, kita jauhi. Kita malah membuat ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh
Rasul. Ini ngikut apa ngedahuluin ini? Ini namanya mendahului. Sementara Allah berfirman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Lihat, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Berarti kita di belakang aja udah, ikut. Ada perintahnya, lakukan. Ada dalilnya, lakukan. Enggak ada dalilnya, jangan berani-berani melakukan. Itu baru pengikut. Faedah yang keenam, anna mujarradal qarabah minar Rasul sallallahu alaihi wasallam la yanfa' biduni iman wa amalin salih wa aqidatin sahih. Sebatas ia kerabat Rasul atau keturunan Rasul, nggak ada manfaatnya bila tidak disertai dengan iman dan amal saleh dan akidah yang benar. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.